Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini secara khusus saya akan menyampaikan satu topik yang sangat menarik, yaitu dengan tema apa itu teologi kemakmuran. Ya, teologi kemakmuran seringkali disebutkan sebagai teologi sukses. Nah, kenapa disebut sebagai teologi sukses? Karena teologi kemakmuran atau teologi sukses dalam kurung berhasil, kaya, sehat, dan sempurna adalah tanda-tanda eksternal dari Allah untuk orang-orang yang dikasihinya. Nah, ini pemahaman daripada doktrin teologi sukses. Ya, kasih Allah ini diperoleh sebagai suatu pemilihan atau diberikan sebagai ganjaran atas doa atau jasa-jasa baik yang dibuat oleh seseorang. Sementara penebusan dosa ya yang dilakukan oleh Yesus Kristus bertujuan untuk memberikan berkat kesuksesan dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teologi kemakmuran merupakan salah satu teologi dalam gerakan karismatik. Selain ciri lain yang menekankan gerakan roh atau setiap orang dipenuhi Roh Kudus dengan tanda-tanda tertentu dalam hidupnya. Selanjutnya, teologi kemakmuran adalah ajaran tentang kesempurnaan hidup bagi setiap orang beriman dalam hal ekonomi dan kesehatan. Dalam hal ekonomi, teologinya disebut sebagai teologi sukses yang bercirikan kepada kesuksesan. Contoh, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti usaha kita berhasil. Kita tidak pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ya. Jadi itu pandangan-pandangan daripada teologi sukses atau teologi kemakmuran. Teologi ini meyakini bahwa seorang Kristen yang diberkati adalah mereka yang sukses dalam hidupnya. Tidak ada cacat, mempunyai kemampuan kesembuhan ilahi. Teologi ini secara sederhana dapat disebut juga sebagai ajaran yang menekankan bahwa Allah adalah Allah yang maha besar, kaya, penuh berkat, dan manusia yang beriman pasti mengalami kehidupan yang penuh berkat pula, penuh kekayaan, penuh kesuksesan, dan berkelimpahan. Selain itu, seringkali pengajaran ini menonjolkan persembahan, ya, atau perpuluhan sebagai wujud investasi kepada Tuhan, seperti yang terdapat di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Ayat ini seringkali dirujuk dalam teologi kemakmuran guna mengumpulkan persembahan di gereja. Umat yang meyakini pengajaran ini biasanya memberikan persembahannya dengan harapan akan mendapat berkat dari Tuhan lebih lagi. Sebagai contoh, saya memberikan 10.000, nanti Tuhan akan mengembalikannya 100.000. Saya memberikan 100.000, Tuhan akan mengembalikannya 1 juta. Jadi konsep-konsepnya seperti demikian. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal lain dikatakan oleh Roll L. Jones adalah Tuhan dipahami lebih mirip mesin ATM. Ya, jadi Ron L. Jones ini mengatakan bahwa Tuhan lebih mirip, mereka memahami Tuhan bahwa lebih mirip daripada mesin ATM. Manusia dapat memperoleh uang sebanyak-banyaknya dari Tuhan yang mencintai anak-anaknya dan memberikan hadiah kepada mereka. Persembahan perpuluhan dan hasil setiap umat dianggap dapat membuka pintu surga untuk menurunkan berkat yang berlimpah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran singkat tentang teologi sukses atau teologi kemakmuran. Nah, hal-hal ini tentu tidak semuanya benar di dalam Alkitab.
Tidak mungkin semua orang yang percaya kepada Tuhan harus kaya, harus sukses. Sebagai contoh, murid Tuhan Yesus, mereka adalah para nelayan. Hidupnya jauh dari kehidupan yang sukses. Hidup mereka biasa-biasa saja. Bahkan boleh kita katakan miskin. Tetapi mereka adalah pengikut Tuhan. Bahkan mereka dipilih oleh Tuhan menjadi rasul. Paulus, seorang pembuat tenda dan menjual tendanya. Bukan seorang yang kaya. Jadi kita boleh simpulkan bahwa teologi kemakmuran sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Mungkin mereka merujuk kepada Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, yang kehidupan mereka hidup dalam kelimpahan kekayaan, bahkan ada banyak kesuksesan. Tapi di dalam perjalanan hidup mereka juga mengalami kegagalan demi kegagalan. Tidak langsung sukses. Nah, jadi teologi kemakmuran atau teologi sukses yang menekankan tentang ketika kita sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tentunya hidup kita sukses, hidup kita sehat, hidup kita tidak pernah gagal, hidup kita penuh dengan berkat Tuhan, dan ketika kita memberikan persembahan, perpuluhan, Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah, berlipat kali ganda. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji demikian. Konsep kita mengikut Tuhan adalah menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Bersedia menderita demi Kristus. Tetapi yang Tuhan janjikan bagi kita adalah Dia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Itu yang Tuhan katakan sebelum Ia naik ke surga. Disampaikan kepada murid-muridnya bahwa aku akan pergi ke surga. Dan Tuhan Yesus memberikan tugas kepada mereka untuk pergi memberitakan Injil, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu kata Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa kalau kamu sudah percaya kepada saya, maka hidupmu akan baik-baik saja. Hidupmu tidak akan pernah mengalami kegagalan. Hidupmu tidak akan pernah mengalami sakit penyakit. Hidupmu tidak pernah mengalami yang namanya kemiskinan. Tidak. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga kita tidak tertipu oleh ajaran-ajaran yang seolah-olah rohani, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan firman Tuhan. Lanjut. Teologi kemakmuran diusung oleh gerakan Neo-Pentakostal. Ya, Neo-Pentakostal. Hal ini berlangsung pada tahun 1960-an, Bapak Ibu. Teologi ini sudah mulai dari tahun 1960-an. Jika dilihat dari awal mula kemunculannya, dapat dimaklumi bahwa para pendirinya pun kalangan orang-orang kaya. Mereka memiliki misi untuk menyebarkan ajarannya kepada orang-orang yang bukan Pentakostal. Teologi kemakmuran adalah bagian yang cukup umum dari televangelis, ya, dan beberapa gereja Pentakostal di Amerika Serikat yang mengklaim bahwa Allah menginginkan orang Kristen sukses dalam segala hal, khususnya dalam segi keuangan mereka. Selanjutnya, gerakan baptisan roh di sejumlah gereja episkopal Santo Mark di kota kecil Panius di California disebut-sebut sebagai pemicu munculnya gerakan ini. Para penganjur ajaran ini atau dogma ini mengklaim bahwa tujuannya adalah untuk pekerjaan misi atau mendanai pemberitaan Injil di seluruh dunia. Ajaran mereka didasarkan pada beberapa ayat di Alkitab, dan salah satunya dalam Ulangan pasal 8 ayat 18 yang mengatakan, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan
Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, jadi itu dasar-dasar mereka. Ya, kalau secara harafiah kita membaca memang seperti itu, tapi di bagian ayat-ayat yang lain Tuhan atau firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa ketika kita mengikut Tuhan kita pasti kaya. Dan seorang penulis buku bernama David Jones menganggap bahwa hal ini adalah keemasan Alkitab yang baru yang menyesatkan. Jadi mereka pakai ayat-ayat Alkitab ini untuk menyesatkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya siapakah tokoh-tokoh teologi kemakmuran di dunia ini? Beberapa penginjil Amerika Serikat yang menganut teologi kemakmuran antara lain adalah yang pertama itu Kenneth Copeland, ya. Kemudian Benny Hinn, ya. Benny Hinn sering kita lihat yang melaksanakan kebaktian-kebaktian KKR dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini saya dengar Benny Hinn sudah bertobat dari teologi kemakmuran, kembali kepada ajaran Alkitab yang benar. Nasir Sadikit, kemudian Robert Tilton, T.D. Jakes, Paul Crouch, Joel Osteen. Ya, Joel Osteen setiap hari Minggu itu ada tayangan-tayangannya. Dan Peter Popov. Ya. Jadi ini adalah tokoh-tokoh teologi kemakmuran, ya. Mereka tampil di TV, bahkan dalam buku-buku mereka begitu banyak nulis tentang teologi kemakmuran ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat fenomena gereja di zaman sekarang ini, sadar atau tidak sadar, teologi ini telah banyak mempengaruhi gereja, bahkan umat Tuhan. Lebih-lebih hamba-hamba Tuhan, mungkin ada yang memiliki konsep demikian. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan. Kita mengawasi ajaran kita agar kita tidak mengajarkan hal-hal yang tidak seharusnya kita sampaikan kepada umat. Ya, jadi sungguh enak didengar kalau kita mendengar khotbah-khotbah yang demikian. Jarang sekali mengajarkan tentang dosa, akibat dosa, menegur dosa, bahkan juga mengajarkan hal-hal tentang doktrin-doktrin yang benar seperti doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus, doktrin akhir zaman, doktrin gereja. Jarang sekali kita dengar ketika gereja yang sudah punya pemahaman tentang teologi kemakmuran. Selalu yang mereka khotbahkan dalam tema-tema khotbah mereka adalah tentang berkat Tuhan, tentang kesembuhan, tentang pemulihan, tentang kelimpahan, tentang hal-hal yang berbau tentang kesuksesan. Akibatnya, gereja bukan lagi tempat untuk mengajarkan firman Tuhan, tetapi tempat para motivator untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang mendengar atau audiens. Padahal Tuhan katakan bahwa seorang nabi harus menyampaikan apa yang Tuhan mau. Entah itu teguran atas dosa, entah itu menyatakan suatu maksud Tuhan, ataupun hal-hal yang lain yang berbau kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di Amerika Serikat, Pak Robert Schuller dalam bukunya dia menulis satu buku yang berjudul Possibility Thinking, ya, dan terkenal dengan Katedral Kristal, Kenneth Hagin, Maurice Crowell,
Norman Vincent Peale. Dan di Asia, khususnya di Korea, mungkin Bapak Ibu tahu, yaitu Paul Yong-ki Cho. Ya, Paul Yong-ki Cho. Jadi dia menganut paham teologi kemakmuran ini. Kemudian di Indonesia, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ada beberapa tokoh pendeta yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Nah, pengajaran yang khas dari para hamba-hamba Tuhan ini yang menganut teologi kemakmuran, bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus dan Roh Kudus. Wah, bertemu dalam hal ini bertemu secara fisik, ya. Kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti sudah berjumpa dengan Tuhan dalam iman, bukan bertemu secara fisik, ya. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka diutus ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan Roh Kudus. Mereka diutus untuk memberitakan Injil kemakmuran kepada jemaat. Dengan Injil kemakmuran yang mereka beritakan, jemaat merasa sebagai orang yang dipilih untuk mendapatkan pengajaran khusus dari Tuhan. Dan salah satunya yaitu Kenneth Hagin, ya, yang mengatakan demikian. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada kritik terhadap teologi kemakmuran ini. Mereka mengklaim bahwa doktrin ini digunakan oleh para pemberitanya untuk memetik keuntungan. Mereka juga mengatakan bahwa fokus doktrin ini pada kekayaan materi, atau mereka berpendapat bahwa kekayaan materi itu adalah tanda orang yang beriman. Nah, justru hal ini akan membuat orang menjadi percaya dan jatuh cinta atau hidupnya lebih condong kepada hal-hal yang materi, bukan condong kepada Tuhan. Ada yang mengatakan juga bahwa teologi ini adalah teologi sesat. Ada salah seorang terkenal, yaitu Andar Ismail, pernah mengatakan bahwa pengajaran yang dilakukan para tokoh gereja atau para hamba Tuhan, para pekabar Injil yang mengedepankan hal-hal materi untuk memperkaya gereja maupun pemberitanya, ajaran ini merupakan pencarian keuntungan di balik penderitaan Yesus di kayu salib, atau hal-hal boleh dikatakan mencari keuntungan di balik kematian Yesus Kristus di kayu salib. Bahkan lebih keras lagi, beliau mengatakan bahwa menjual kematian Kristus dengan maksud mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya di gereja. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Kita harus hati-hati agar kita tidak terpapar dengan teologi yang demikian. Akibatnya Bapak Ibu akan sering terjadi kekecewaan. Sebagai contoh begini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya konsep tentang teologi kemakmuran ini. Kalau saya sudah percaya, pasti saya sehat. Nah, suatu ketika Bapak Ibu sakit. Nah, Bapak Ibu kemudian sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Akan tetapi jawaban Tuhan adalah tidak. Karena konsep Bapak Ibu tadi adalah teologi kemakmuran atau teologi sukses. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami sakit. Kita tidak akan pernah mengalami kegagalan. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemiskinan. Dan hal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Sudah berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tapi jawaban daripada Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita. Yaitu tidak disembuhkan. Pasti akan terjadi kekecewaan. Dan saya yakin akan meninggalkan Tuhan. Ini salah satu kritik daripada teologi kemakmuran. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan jawaban setiap doa kita ada 3. Yang pertama, iya. Ketika kita berdoa, Tuhan bisa langsung jawab pada saat itu juga.
Ya. Ya. Sekali lagi, jawaban dari setiap doa kita itu ada 3. Yang pertama, ya. Pada saat Bapak Ibu berdoa bergumul sesuatu hal yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, kemudian Tuhan menjawab ya, dan pada saat itu juga Tuhan jawab. Yang kedua, ada tunggu dulu. Jawaban Tuhan bisa saja tunggu dulu. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan katakan belum waktunya. Tunggu dulu. Mungkin tahun depan, 2 tahun kemudian, ataupun 10 tahun kemudian. Dan yang terakhir, jawaban Tuhan adalah tidak. Tidak, sekalipun kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi Tuhan menjawab tidak. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hal-hal ini yang harus dimengerti oleh kita semua, agar kita tidak terperangkap dalam teologi-teologi kemakmuran ini. Hidup kita akan baik-baik saja, hidup kita akan sehat-sehat saja. Sebagai contoh Bapak Ibu, virus corona, ada banyak orang yang beriman kepada Tuhan kena. Bukan berarti mereka tidak beriman. Mereka pasti beriman. Bahkan ada yang mati. Apakah kita menyalahkan Tuhan tentang kejadian ini? Tentu tidak. Tetapi yang kita tahu, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu susah, senang, kaya, miskin, sehat maupun sakit, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu bersama dengan kita. Itulah iman Kristen yang sejati. Iman Kristen yang sejati adalah iman walaupun. Iman biar bagaimanapun. Iman walaupun adalah walaupun saya hidupnya tidak kaya, walaupun hidup saya biasa-biasa saja, dan hidup saya tidak sukses seperti orang lain, saya tetap beriman sungguh kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, saya mengingatkan kembali agar kita berhati-hati tentang teologi kemakmuran ini. Karena ada banyak pengajaran yang telah masuk di dalam gereja-gereja Tuhan. Sehingga kita tidak terjebak di dalamnya. Dan kita menjadikan Tuhan sebagai mesin ATM kita. Kita jadikan Tuhan sebagai pesuruh kita. Sedikit-sedikit minta ini, minta itu. Dan kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan setiap permohonan kita. Hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mari kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Agar kita tidak terbawa arus oleh ajaran-ajaran yang kelihatannya benar, sesungguhnya tidak. Dan sekali lagi, teologi kemakmuran adalah kebenaran biblistik. Ya. Biblistik itu artinya separuh benar. Mereka beranggapan orang yang ikut Tuhan pasti diberkati. Rujukan mereka adalah Yusuf, Abraham, Ishak. Mereka memang sangat kaya. Ayub pernah gagal, bahkan kehilangan seluruh harta bendanya. Tetapi yang benar adalah mengikut Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan ditandai oleh kekayaan, tidak pernah sakit, tidak pernah gagal, tetapi bagaimana perubahan hidup, karakter hidup dalam situasi apapun, kondisi apapun, tetap setia kepada Tuhan. Bahkan sampai Tuhan memanggil, dia tetap setia kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, demikian secara singkat tentang teologi kemakmuran. Sekali lagi, mari kita berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang beredar ketika kita mendengar, ketika mungkin kita sedang bergereja, kita harus berhati-hati. Bagaimana cara berhati-hatinya? Bapak Ibu harus banyak belajar firman Tuhan.
baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Bahkan harus punya mentor hamba Tuhan yang memiliki doktrin yang beres, doktrin yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja boleh memberkati kita senantiasa. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.